Microsoft meluncurkan Microsoft Copilot Plus PC. iFixit mengakhiri hubungan dengan Samsung. Cooler Master meluncurkan thermal paste dengan AI. Nah, Spotify mengumumkan akan menghentikan operasional Spotify Karting. Apa tuh bedanya Elite sama Plus? Ntar ada lagi Pro, Bro, Ultra, apa? Nah, entahlah. What the fuck? Ketemu lagi dengan Valevi di channel Gadget Gang. Minggu ini kita balik lagi dengan beberapa berita yang wow dari dunia teknologi dan pergadgetan. Jadi setelah minggu kemarin sempat AFK sedikit, nah minggu ini ada beberapa berita yang cukup membuat wow. Sekali lagi ini membuat wow buat kalian yang mungkin terpengaruh. Tapi ya walaupun sebagian besar mungkin nggak akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, tapi kenapa nggak disimak aja videonya sampai akhir. Berita pertama, iFixit mengakhiri hubungan dengan Samsung. Ya, iFixit, kalau kalian tahu, iFixit adalah sebuah perusahaan atau organisasi yang punya produk untuk memperbaiki handphone. Sebetulnya bukan cuma handphone, mereka punya kit untuk memperbaiki berbagai macam produk elektronik, tapi terutama yang paling sering dicari adalah untuk handphone. Jadi alih-alih HP kalian dibawa ke tukang servis yang ya harganya bisa melangit, melampau. Yang harganya bisa, wah terbang tinggi melampau jauh. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Kalian bisa beli partnya dan kalian bisa perbaiki sendiri. Nah, iFixit bakal menyediakan part dan tutorial bagaimana cara memperbaiki kerusakan tersebut untuk sebagian besar perangkat elektronik termasuk terutama handphone. Nah, iFixit sendiri bekerja sama dengan Samsung sejak 2 tahun yang lalu. Dalam kerjasama ini, Samsung akan menyediakan spare part dan iFixit akan menjadi distributor resminya. Dengan kata lain ya, iFixit itu mungkin semacam toko spare part gitu. Ya, secara simpel ya. Tapi yang jelas lebih dari itu. iFixit sendiri mengatakan bahwa komitmen Samsung untuk perbaikan produk-produk mereka yang rusak sendiri patut dipertanyakan. Karena apa? Handphone buatan Samsung ternyata spare part-nya masih tetap mahal. Dan yang jelas, part-part dalam HP-nya itu masih tetap dilem ala Samsung. Jadi kalau kalian tahu, Samsung dengan lemnya, kalau kalian nonton channelnya Jerry Rig, dari dulu Samsung tuh selalu pakai lem yang banyak banget buat part di HP kalian, terutama baterai ya. Nah udah gitu, udah bukanya ribet, dilem pula, jadi ya gimana nggak tambah gregetan. Yang katanya mau mendukung program perbaikan sendiri atau program DIY repair, enggak DIY juga sih, tapi user repairability, jadi biar mudah diperbaiki. Yang katanya komitmennya manufakturer buah kegigit itu. Nah, Samsung yang katanya punya komitmen yang sama, ternyata ya masih gitu-gitu aja. Entah karena mungkin kurang tekanan atau gimana, entahlah. Yang jelas, iFixit sendiri mengatakan akan segera mengakhiri hubungan dengan Samsung. Jadi ya, untuk kalian yang mau beli Samsung S25 Ultra Pro apalah, mungkin iFixit sudah nggak menyediakan lagi perangkat perbaikan untuk HP kalian. Berita selanjutnya, Spotify yang kalian tahu adalah sebuah platform streaming musik yang disebut benar juga tidak salah, mengumumkan akan menghentikan operasional Spotify Karting. Nah, Spotify Karting ini kalau kalian nggak tahu ya, bukan karting main go-kart, bukan, tapi karting. Jadi barang yang di mobil sebutannya. Jadi karting ini sebetulnya adalah semacam AI assistant, voice assistant yang ada Spotify di dalamnya. Yang hardware-nya juga dibuat dari Spotify. Nah, sebenarnya produknya sendiri udah berhenti dibikin sejak 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang Spotify bakalan mengupdate untuk nge-break produk tersebut. Nge-break ini maksudnya adalah produk kalian yang tadinya udah obsolete tapi masih bekerja dengan baik, jadi tidak bisa digunakan lagi. Ya, yang jelas intinya adalah produk yang kalian beli beberapa tahun yang lalu, sekarang masih bisa dipakai, tapi dengan update selanjutnya ini, produk itu nggak akan bisa dipakai lagi. Jadi ya, rugi dong. Karting sendiri harganya nggak terlalu murah ya, karena ini masih sebuah eksperimen. Saat dihentikan ini statusnya masih eksperimen. Harga belinya waktu itu adalah $90 Amerika. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1,8 juta lah. Itu kalau nggak nyangkut kena pajak lain-lain. Tapi yang jelas karena ini barangnya masih eksperimen dan pembelinya juga tidak banyak, usernya nggak banyak, jadi ya mungkin nggak terlalu banyak juga. Jadi entahlah, tapi rugi juga nggak sih kalau kalian udah bayar, udah beli produk seharga jutaan rupiah, terus beberapa tahun kemudian produk kalian bukan cuma nggak disupport, tapi malah mau
dirusakin malah oleh manufakturnya. Sedih nggak sih? Coba komen di kolom komentar. Berita selanjutnya, Cooler Master. Cooler Master ya, yang Cooler Master itu, Cooler Master meluncurkan thermal paste dengan AI. Ya, bukan thermal paste-nya pakai AI, tapi di sisi marketingnya sih sebenarnya. Jadi kalau kalian nggak tahu, thermal paste itu ya pasta thermal yang kita pakai untuk nyambungin CPU ke coolernya buat ngetransferin panas dari CPU biar bisa dingin, biar bisa adem, nggak kayak hati kalian yang ngamuk-ngamukan panas-panas terus, biar kinerjanya lebih stabil dan lebih awet yang jelas. Nah, Cooler Master sendiri merilis sebuah produk yang kelihatannya menggunakan AI. Tapi sekali lagi bukan produknya, tapi marketingnya. Di situs resminya Cooler Master Cina, mereka merilis sebuah produk thermal paste baru yang judulnya, namanya CryoFuse 5. Masih wajar, masih aman. Yang ya judulnya ya kompetitif thermal paste apalah entahlah. Intinya itu thermal paste yang high performance klaimnya. Yang menarik AI-nya di mana? Nah, AI-nya adalah di deskripsi produknya sendiri. Yang kalau ditilik-tilik nama produknya secara ofisial, secara resminya yang masih ada di halaman itu, namanya adalah Thermal Paste AI Sport Lottery. Yap, Sport Lottery alias taruhan, aka judi olahraga ya, alias sport betting atau semacam itulah yang ya emang populer di Cina. Nah, banyak yang memperkirakan bahwa ini adalah sebuah upaya dari Cooler Master untuk menggunakan AI untuk meningkatkan traffic dengan cara penggunaan SEO pada halaman tersebut. Tapi ternyata ya karena namanya juga bukan orang beneran yang punya otak yang jalan, hasilnya malah seperti ini. Jadi, ya bisa dibilang sedikit blunder juga nggak. Mungkin ini emang trik marketing mereka buat menarik perhatian, entahlah. Yang jelas thermal paste-nya sendiri ada 6 warna yang entahlah, mungkin baru sekarang juga lihat thermal paste RGB mungkin. Selanjutnya, Microsoft meluncurkan Microsoft Copilot Plus PC. Nah, Copilot Plus PC ini sebelumnya adalah namanya dikenal dengan AI PC. AI PC, edan nggak tuh? Jadi memang titik beratnya komputer, sebenarnya laptop ini adalah dari processing powernya menggunakan AI. Dengan kata lain ya lagi-lagi AI. Raw powernya mungkin nggak seberapa, tapi dengan optimalisasi dari AI jadi luar biasa. Yang jelas laptop ini memiliki prosesor Snapdragon 12 core yang disebut Snapdragon X Elite dan X Plus. Apa tuh bedanya Elite sama Plus? Ntar ada lagi Pro, Bro, Ultra, apa? Nah, entahlah. What the fuck? Nah, menariknya, ini adalah salah satu dari produk yang Microsoft luncurkan menggunakan teknologi ARM alias ARM. Jadi, kalau biasanya kita pakai CPU Intel, itu teknologinya adalah teknologi x86. Bedanya apa? Teknologi x86 tuh lebih rumit daripada ARM desainnya. Lebih rumitnya di mana? Nah, kalau x86 itu banyak, bisa dibilang secara singkatnya banyak produk bawaan yang nggak dibutuhin tapi dimasukin ke situ. Ya mungkin semacam bloatware kalau di software ya. Kalau tahu bloatware itu apa? Google coba. Yang jelas Microsoft sepertinya mengejar Apple dalam hal ini MacBook dalam perkara performa dan penamaannya. Karena ya namanya juga nggak ada nomor-nomornya, nggak ada seri-serinya. Jadi entah apa yang terjadi, nggak tahu. Tanyakan pada Bill Gates. Dari data yang dibocorkan, nggak dibocorkan juga sih sebenarnya, dari data yang tersedia sekarang, memang ya secara sekilas Copilot Plus PC ini bisa menyaingi MacBook yang menggunakan prosesor M3. Jadi mungkin 11-12, dan yang jelas baterainya awet bet. Gimana ya, dibilang tuntutan ya emang tuntutan, karena sekarang emang tuntutannya baterainya pada awet dan performanya gacor, jadi ya mau nggak mau harus ngejar itu. Tapi kerennya ini bukan gimmick, karena emang beberapa review yang udah hands-on nyoba produknya, mereka bilang bahwa produknya ini nggak cuma tahan seharian, tapi usage time-nya tuh waktu pakainya tuh bisa 24 jam lebih. Bukan nggak mungkin, sebenarnya kalau secara wajar nggak akan juga sih kita pakai laptop secara terus-terusan 24 jam. Jadi paling sehari mungkin 5-6 jam. Dengan daya tahan baterai segitu ya bisa jadi
laptop ini kuat buat 3 hari tanpa dicas. Tapi ya balik lagi gimana pemakaian ya, karena entahlah, kalau mungkin bisa dipakai nge-game ya GG sih. Secara tahu sendiri laptop gaming kan gede-gede, berat-berat, soalnya baterainya gede-gede kan, ultra power gitu loh. Nah, sekian Flash News minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan berita-berita yang unik lainnya. Yang jelas, saya Pak Levi dari channel Gadget Gang. Kalau kalian punya saran dan atau kritik, silahkan komen di kolom komentar aja, jangan ragu-ragu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Komitmen entah. Jadi kalau naon deh, astagfirullahaladzim mata. Yang jelas, Copilot Plus ini memiliki prosesor Qualcomm Snapdragon Elite dan Plus. Sorry, salah. Kalau kalian punya saran, kritik, silakan